udara. Di dalamnya terdapat rambut hidung, selaput mukosa, dan konka yang berfungsi menyaring debu, melembabkan udara, serta menghangatkannya sebelum masuk ke sistem pernapasan lebih lanjut. Tenggorokan merupakan persimpangan antara saluran pernapasan dan saluran pencernaan. Tenggorokan menyalurkan udara dari hidung menuju laring. Laring berfungsi sebagai jalur udara sekaligus tempat pita suara berada. Di bagian atasnya terdapat epiglotis, struktur seperti katup yang mencegah makanan masuk ke saluran pernapasan. Trakea merupakan tulang panjang yang diperkuat oleh cincin tulang rawan. Fungsinya adalah membawa udara ke bronkus dan menjaga agar saluran nafas tetap terbuka. Paru-paru adalah organ utama respirasi. Setiap paru terdiri dari lobus-lobus dan jaringan elastis yang dapat mengembang dan mengempis mengikuti pergerakan udara. Bronkus adalah percabangan besar dari trakea menuju paru-paru kanan dan kiri. Bronkus akan membentuk cabang-cabang lebih kecil yang disebut bronchiolus, yang menyerupai cabang pohon yang semakin mengecil. Bronchiolus berakhir pada kantung-kantung udara kecil yang disebut dengan alveolus. Disinilah proses pertukaran gas berlangsung. Alveolus dikelilingi jaringan kapiler darah yang memungkinkan oksigen masuk ke aliran darah dan karbon dioksida keluar. Selanjutnya adalah diafragma. Diafragma adalah otot utama berbentuk kubah di dasar rongga dada yang memisahkan dada dan perut. Hal ini tuh berfungsi untuk pernafasan dengan bergerak ke bawah saat menarik nafas dan ke atas saat mengembuskan nafas. Tahap pertama adalah inspirasi. Inspirasi yaitu ketika kita menghirup udara. Udara masuk melalui hidung, lalu melewati faring, laring, dan turun ke trakea hingga ke paru-paru. Pada tahap ini, diafragma berkontraksi dan bergerak turun, membuat rongga dada membesar sehingga udara dapat masuk. Selanjutnya adalah ekskresi, yaitu proses mengeluarkan udara dari paru-paru. Pada proses ini, diafragma kembali naik dan otot dada mengundur, membuat rongga dada mengecil. Udara yang mengandung karbon dioksida kemudian keluar melalui jalur yang sama yaitu trakea, laring, faring, dan keluar lewat hidung. Tahap ketiga adalah pertukaran gas yang terjadi di dalam kantong udara kecil bernama alveolus. Di sini, oksigen dari udara masuk ke dalam darah, sementara karbon dioksida dari darah berpindah ke alveolus untuk dikeluarkan saat kita menghembuskan napas. Proses ini membuat tubuh mendapatkan energi untuk beraktivitas. Sistem pernapasan adalah sistem yang berfungsi untuk memasukkan oksigen ke dalam tubuh dan mengeluarkan karbon dioksida sebagai sisa metabolisme. Ini berlangsung melalui beberapa organ seperti hidung, tenggorokan, laring, trakea, bronkus, alveolus, paru-paru, dan diafragma. Agar tubuh dapat bekerja dengan baik, sistem pernapasan harus berfungsi optimal karena oksigen sangat penting untuk menghasilkan energi. Dengan demikian, menjaga kesehatan organ pernapasan, misalnya dengan menghindari polusi, menghindari merokok, serta rajin olahraga, sangat penting untuk kehidupan sehari-hari.